pagi, Bu. Bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Risa. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, coba dicek dulu samping kanan kirinya. Jika ada sampah, dibuang dulu. Terus itu bajunya yang belum masuk, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, jika sudah siap belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen kehadiran kelas 11 II 1 dulu ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Baik, jika hadir semua. Baik anak-anak. Di sini Ibu memiliki beberapa media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingat kita akan belajar tentang apa? Teks prosedur. Iya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum tahu, Bu. Baik, teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang tujuan langkah-langkah yang ingin dicapai untuk melakukan sesuatu hal. Dalam sebuah teks prosedur itu memiliki beberapa struktur. Di sini, Ibu menggunakan media flip chart untuk menjelaskan materi kepada kalian. Nah, yang pertama itu ada struktur teks prosedur. Apa saja tuh struktur teks prosedur? Ada yang tahu? Belum, Ibu. Baik, jika belum, di sini terdapat 3 struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, apa yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan dalam sebuah teks prosedur yaitu berisi tentang tujuan yang akan dicapai dalam melakukan sesuatu hal. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah ini termasuk ke dalam tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam sebuah teks prosedur tersebut. Nah, langkah-langkah ini itu bersifat sistematis dan terstruktur. Jadi, di dalam sebuah teks prosedur ini memuat tahapan-tahapan yang sistematis. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang. Apa yang dimaksud dengan penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan bagian kesimpulan atau bagian penutup dari sebuah teks prosedur yang akan kalian lakukan tersebut. Nah, selain struktur teks prosedur, di sini juga terdapat kaidah kebahasaan teks prosedur. Terlihat ya? Terlihat, Ibu. Oke, di sini ada beberapa kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu ada kata kerja imperatif, lalu yang kedua pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknis, yang keempat ada konjungsi penjumlahan, dan yang kelima deskripsi alat. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan satu persatu, apakah anak-anak sudah mengetahui pengertian dari kaidah kebahasaan teks prosedur seperti kata kerja imperatif? Belum, Ibu. Baik, jika belum, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Jadi, yang pertama yaitu ada kata kerja imperatif. Apa yang dimaksud dengan kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif yaitu berisi tentang perintah maupun larangan. Dalam sebuah teks prosedur, kata kerja imperatif ini menggunakan akhiran seperti kan, i, dan lah. Contohnya, buanglah. Nah, di situ terdapat kata dasar buang kemudian diberi imbuhan lah menjadi buanglah. Lalu untuk contoh akhiran kan yaitu seperti
ambilkan. Terdapat dari kata dasar ambil kemudian diberi imbuhan kan menjadi ambilkan. Lalu yang kedua yaitu ada pernyataan persuasif. Apa yang dimaksud dengan pernyataan persuasif? Yaitu kalimat persuasif merupakan kalimat yang sifatnya membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, tuangkan cairan sabun ke dalam bak yang berisi air. Jadi kalimat persuasif ini merupakan kalimat ajakan untuk mengajak seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu ada kata teknis. Nah, kata teknis merupakan istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang akan dibahas. Contohnya seperti apa? Di sini ada kata teknis vaksin. Vaksin ini memiliki makna zat yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang digunakan untuk kekebalan tubuh orang tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada konjungsi penjumlahan. Terlihat ya? Terlihat, Ibu. Baik, konjungsi penjumlahan merupakan kata yang menghubungkan dua unsur yang memiliki kedudukan yang setara untuk dijadikan satu. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada dan, serta, dengan. Nah, jika di dalam sebuah teks prosedur terdapat kata dan, serta, dengan, nah itu masuk ke dalam konjungsi penjumlahan. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, gawai memiliki dampak atau pengaruh yang positif dan negatif bagi anak remaja. Nah, di sini ada konjungsi dan. Oleh sebab itu, ia masuk ke dalam konjungsi penjumlahan. Iya, pintar. Lalu yang terakhir yaitu ada deskripsi alat. Nah, deskripsi alat ini apa? Dalam sebuah teks prosedur yang berisi tentang resep dan petunjuk yang menggunakan alat, tidak menutup kemungkinan dalam sebuah teks prosedur itu pasti ada alat dan bahan. Jadi di sini bagaimana cara mendeskripsikan alat tersebut? Nah, di sini terdapat contoh cabai yang digunakan untuk membuat sambal itu harus cabai merah yang digiling. Nah, di sini terdapat kata digiling menjelaskan bahwa cabai tersebut akan digiling menggunakan alat berupa cobek. Nah, cobek di sini termasuk ke dalam deskripsi alat dalam sebuah teks prosedur. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan menggunakan media selanjutnya yaitu media wallcard. Nah, di sini anak-anak bisa melihat. Di sini Ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Di sini ada dua contoh teks prosedur yaitu ada teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks menggunakan media wallchart. Nah, yang pertama yaitu ada prosedur sederhana. Di sini ada langkah higienis mencuci tangan. Jadi di sini langkah pertama kalian bisa basahi tangan kalian dengan menggunakan sabun, kemudian gosok telapak kiri menggunakan telapak tangan kanan. Lalu langkah yang kedua apa? Langkah kedua yaitu gosok telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Langkah selanjutnya, gosok telapak tangan dan jari saling berkaitan. Bisa terlihat ya gambarnya? Bisa, Ibu. Oke, lanjut yang langkah ketiga, yaitu tangan satunya dengan jari saling mengunci. Seperti ini contohnya. Bisa terlihat? Terlihat, Ibu. Oke, yang kelima yaitu jempol kanan digosok memutar dengan telapak kiri dan sebaliknya.
Jadi jempol kanan digosok dengan jempol kiri sebaliknya. Lalu langkah yang terakhir, yang keenam, jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak tangan kanan dan sebaliknya. Jadi seperti ini. Jadi pada teks prosedur sederhana ini, bahwa mencuci tangan sedemikian mungkin itu akan menghindari kita untuk terhindar dari adanya virus COVID-19. Dan sedini mungkin pendidikan akan pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh. Contohnya dengan mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teks prosedur sederhana ini memiliki struktur, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Mana yang dimaksud dengan penegasan ulangnya? Jadi mari kita tanamkan sedini mungkin pendidikan akan pentingnya hidup sehat dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Lalu untuk prosedur kompleks, yaitu di sini langkah-langkahnya lebih kompleks atau lebih banyak. Nah, di sini cara membuat paspor. Langkah yang pertama yang harus dilakukan apa? Maka seseorang tersebut harus ke kantor imigrasi untuk membuat paspor tersebut. Kemudian masuk ke dalam loket untuk membuat paspor tersebut. Kemudian setelah menuju ke loket, kemudian orang tersebut bisa mengambil dan mengisi formulir permohonan. Setelah itu serahkan formulir tersebut pada loket pendaftaran. Lanjut, ambil tanda tangan terima dan jadwal foto pengambilan sidik jari. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu dengan cara wawancara. Nah, setelah wawancara ini, kemudian langkah apalagi yang harus dilakukan oleh orang tersebut untuk membuat paspor, yaitu dengan membayar dan tanda tangan paspor. Nah, langkah terakhir ketika ia sudah membayar dan tanda tangan paspor tersebut yaitu mengambil paspor yang sudah jadi. Nah, di sini kalian sudah bisa membedakan ya mana prosedur sederhana dan prosedur kompleks. Ada yang masih bingung? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri atas 4-5 orang ya. Untuk kelompok pertama diketuai oleh Elsa Monica. Kelompok kedua itu ada Siti Mutahharoh. Kelompok ketiga ada Esti. Silakan untuk masing-masing anggota kelompok berhitung 1 sampai 3. Silakan. 1, 2, 3, lanjut. 1, 2, 3, Lanjut. 1, 2. 3. Oke. Jadi tugasnya apa? Tugasnya di sini kalian buka buku halaman 15. Nah, di situ terdapat contoh teks prosedur. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi isi dari struktur teks prosedur tersebut berdasarkan struktur yang telah Ibu jelaskan tadi. Masih ingat ada berapa struktur teks prosedur? 3, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi ada 3: tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, di situ nanti kalian mengidentifikasi mana yang termasuk ke dalam tujuan, kemudian langkah-langkah, dan penegasan ulangnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah paham, Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan ribut ya. Baik, Ibu rasa waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu, kita lanjutkan diskusinya pada pertemuan selanjutnya. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan tugasnya.
Baik, di sini Ibu sudah menerima tugas dari masing-masing kelompok ya. Untuk itu, ini akan Ibu bawa, kemudian kita akan melanjutkan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat dan ilmunya dapat kalian serap. Apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi semangat kalian. Semoga kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya, lebih giat lagi untuk belajarnya. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.